Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Sisto Lapak Tutorial. Pada video bagian pertama kita sudah mempelajari tentang tab Home, tab Insert, tab Page Layout, tab Formula, dan tab lainnya, serta menu-menu yang ada pada Microsoft Excel seperti menu bar, formula bar, dan petunjuk sel atau cell pointer. Dan nanti untuk teman-teman yang belum menonton bagian 1 tutorial ini, akan dibagikan link video pada deskripsi di bawah video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai menu-menu yang ada dalam tab Home, seperti fungsi bold, ya, ini fungsi bold ya teman-teman, yang dilambangkan dengan simbol huruf B, ya. Kemudian fungsi italic atau italic yang dilambangkan dengan simbol huruf I, yang ini teman-teman. Kemudian fungsi dari underline dengan simbol huruf U, ini dengan garis bawah dan lain sebagainya. Nanti termasuk copy paste, juga belajar membuat kolom, serta belajar menyimpan worksheet atau hasil kerja kita ke komputer atau laptop atau notebook kita. Baik teman-teman, untuk mempermudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membuat dulu sebuah kolom sederhana yang berisikan item barang atau produk. Nanti dari dalam item itu atau dalam sebuah kolom sederhana itu kita akan mempelajari semua fungsi yang disebutkan tadi, seperti bold, italic, underline, dan juga termasuk copy paste dan lain-lain. Baik teman-teman, kita coba membuat sebuah tabel sederhana ya, atau kolom sederhana. Mungkin pertama-tama kita bikin saja tabel produk elektronik kali ya teman-teman ya. Ya, dalam hal ini adalah komputer dan kawan-kawan. Ya, kita buatkan dulu. Yang pertama adalah judul. Kita kasih hurufnya kapital semua, daftar barang. Ya, kemudian sebuah tabel sederhana berarti terdiri dari nomor, keterangan, sama banyaknya kali ya. Oke, biar bahasanya keren kita pakai saja nomor produk, kemudian banyaknya atau quantity ya. Lalu nama barangnya kita awali dengan mengetikkan masing-masing nomor untuk barang-barangnya ya. Kita buatkan saja ya 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Ya teman-teman, sebenarnya untuk membuat nomor ini itu ada caranya sendiri, dimana kita membuat nomor ini secara otomatis. Namun itu nanti kita pelajari di video yang lain ya, karena kita ingin hanya membuat untuk sementara ini membuat sebuah kolom sederhana atau dasar-dasar Excel dulu. Oke teman-teman, kita ketikkan produk yang pertama. Kita kasih aja printer Epson L120, kemudian printer Epson L110, kemudian printer Epson L310, printer Epson lagi ya L220. Loh, kok printer semua ya? Kita ganti PC yang lama-lama kali ya, PC G630 2,70 GHz, kemudian PC AMD Athlon 2X2. Oke teman-teman, itu nama barangnya sudah, tinggal kita kasihkan kuantitinya misalnya 2, 6, 12, 10,
kemudian 7 5 ya, yang penting buat kolom saja teman-teman ya. Nah ini kan kelihatan seperti ini, untuk produknya tertutup dengan kolomnya quantity. Nah untuk membuat kolom biar kelihatan pantas atau lebarnya atau sempit atau lebarnya kita sesuaikan. Caranya adalah teman-teman kita tarik, misalnya ini untuk memperkecil ini ya, kursornya ini kita arahkan, misalnya memperkecil berarti tariknya ke kiri, gede kolomnya kita sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kemudian untuk produk kita lebarkannya ke kanan, berarti kita tarik ke kanan. Nah begini teman-teman, quantity pun sama halnya, kita tarik ke kanan. Baik teman-teman, ini draft tabelnya udah jadi, tinggal kita bikin kolomnya. Caranya seperti apa? Nah caranya seperti ini teman-teman. Pastikan teman-teman itu di home ya, karena kita mempelajari untuk hari ini adalah tentang home ya, di dalam ini grupnya home ya. Nah pastikan teman-teman tepat di home, jangan di insert atau yang lain sebagainya, kita di home. Nah agar apa, untuk kolomnya ini dia lambang kolomnya ini. Nah jadi cara bikinnya teman-teman begini, kita blok ya, blok kolom ya, kolom A B C, dan barisnya baris dari 2 sampai 8 ya, row-nya ini ke ABC. Seperti kemarin pada video sebelumnya kita bahas, ABC adalah kolom ya, ini bagian kolom. Dan untuk yang ke bawah ABC ini kan untuk kolom dilambangkan dengan huruf ABC, dan selanjutnya kemudian untuk row atau garis itu dilambangkan dengan huruf angka 1 2 3 dan selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja bikin kolomnya seperti ini. Kemudian kita klik ya, ini sesuai yang kita buatkan kolom ya, jangan lebih dari itu. Nah ini kita klik ini border ya, kita pilih klik yang all border teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, ini tabelnya sudah jadi atau kolomnya sudah jadi. Nah kemudian gimana kita besarkan jenis fontnya, ukuran fontnya, berarti kita blok saja teman-teman, range atau area mana saja yang kita ingin besarkan hurufnya. Nah ini kita size fontnya di sini kita rubah, misalnya 12 ya, standar. Kemudian kita pengen misalnya fontnya juga kita ganti. Nah jenis fontnya kita ganti, misalnya Arial. Oke teman-teman, seperti ini. Baik teman-teman, ini sebuah tabel sederhana sudah jadi ya. Sekarang kita bahas tentang bold, italic, dan underline. Cara boldnya seperti ini. Misalkan ini kita mau bold, kita tinggal klik saja seperti ini ya. Kemudian kita pinginnya juga di bold ya, kolom nomor, produk, dan quantity kita pingin bold, berarti sama di blok, kemudian kita klik bold. Nah lalu teman-teman, ini anggap saja hurufnya kurang gede ya untuk judul ya, daftar barang. Nah berarti kita lebihkan saja misalkan 16. Nah gitu teman-teman, atau kalau kegedean kita kurangin jadi 14. Oke, kita sudah menerapkan dua fungsi, satu fungsi ya sementara ini, yakni tentang bold ya. Kemudian ukuran huruf juga sudah, atau ukuran font. Kemudian kita ingin pelajari tentang italic. Jadi kita mau buat italic atau garis miring atau huruf miring. Ini kita blok, kemudian kita kasih italic. Nah ini teman-teman sudah berubah. Lalu kita pingin juga dibuat underline, atau di bawahnya kita kasih garis bawah. Nah ini garis bawahnya seperti ini. Nah oke teman-teman, ini sudah jadi. Lalu kita juga pengen misalnya ini kolom nomor, produk, dan quantity pingin kita warnai ya, biar kelihatan lebih menarik. Nah
kemudian kita pilih warna sesuai dengan keinginan. Misalnya kita pilih warnanya kuning. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita tengahkan saja biar kelihatan menarik. Oke, baik teman-teman, ini kita sudah membuat kolomnya, udah jadi. Dan sekarang kita ingin yang selanjutnya mempelajari tentang grupnya ini yang di home, clipboard group. Nah, clipboard group ini yang sering dipakai terdiri dari cut, copy, dan paste ya. Jadi kita gunakan perintah cut, copy, dan paste ini pada Microsoft Excel itu untuk memindahkan atau mengcopy semua isi sel. Nah, dan perlu teman-teman ketahui, nanti pada saat kita blok untuk copy itu aplikasi Excel sendiri akan menampilkan animasi border yang bergerak pada sel yang di-cut atau di-copy ya. Kemudian untuk meng-cancelnya kita atau membatalkannya tinggal klik saja, maksud saya pencet saja escape pada keyboard teman-teman ya. Teman-teman, bila kita memindahkan atau menyalin sebuah sel, Excel memindahkan atau menyalin seluruh sel termasuk rumus dan nilai yang ada di dalamnya atau yang dihasilkan. Dan caranya itu kita tinggal pilih sel ya, pilih sel ini yang akan kita pindahkan atau kita salin atau kita cut ya. Dan pada home tab pada clipboard ini kita klik cut atau copy, kemudian kita klik pada sel yang akan dituju untuk memindahkan atau menyalin atau mengcopy. Dan pada tab home ini nanti kita klik paste pada clipboardnya ini ya, clipboard ini kita klik paste ya. Teman-teman, kita praktekkan ya, itu pengertian atau penjelasan sedikit dari cut, copy, dan paste dari kelompoknya clipboard group pada menu home ya. Kita praktekkan di antara perbedaan antara cut, copy. Kita buatkan saja dulu yang copy ya teman-teman ya. Caranya adalah kita blok area atau range yang akan kita copy. Kita blok seperti ini, kemudian pada clipboard group kita pilih copy. Ini teman-teman, copy ya. Kemudian kita klik pada area yang akan kita tuju untuk melepaskan hasil dari kopian ini. Jadi atau untuk menempelkan hasil dari kopian ini, kita tinggal misalnya klik di sini, lalu kita klik paste. Nah, ini teman-teman, jadi kita sudah mempelajari tentang copy ya sama paste. Oke, saya balikkan lagi di undo. Nah, ini kan yang seperti saya awali tadi dengan tentang cut, copy, dan paste. Bila kita cut atau copy itu akan ada animasi border yang bergerak pada sel ya. Ini maksudnya. Cara menghilangkannya adalah teman-teman tinggal pencet saja keyboard pada pencet saja escape pada keyboard teman-teman. Nah, seperti ini langsung hilang. Oke, itu tadi kita pelajari tentang copy ya. Sekarang coba kita pelajari tentang cut. Sama, pertama kita blok area yang akan kita cut ini teman-teman ya, kemudian kita klik cut, lalu pada sel yang kita tuju misalnya di sini kita klik paste. Nah, semuanya pindah gitu teman-teman. Jadi perbedaannya adalah kalau kita copy, nah itu menggandakan kolom atau menggandakan hasil kerjaan kita sebelumnya ke bawah. Dan sementara untuk yang cut itu memindahkan semua isi kolom beserta rumusnya. Misalkan kalau kita sudah mengerti rumus ya, kalau pada saat ini kita hanya mempelajari tentang dasarnya saja.
Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Oke teman-teman, coba saya balikin lagi ya, saya ulangin ya. Jadi kita bisa bedain antara perbedaan antara cut dan copy. Coba kita pelajari lagi tentang copy sekali lagi ya. Blok area yang akan di copy, kemudian kita klik copy. Nah, ini animasi bordernya sudah aktif, tandanya udah kita copy. Lalu ke area yang kita tuju, kemudian kita paste. Nah, jadi kita punya dua kolom. Lalu bagaimana dengan yang kita cut? Nah, kolomnya akan semuanya akan pindah. Ini kita untuk menghilangkan animasi bordernya, kita pencet dulu escape pada keyboard kita ya. Coba lagi kita cut dokumen ini atau area pekerjaan kita ini, kita blok, kemudian kita cut pada sel yang kita tuju, kemudian kita klik paste pada clipboard group ya. Ini clipboard group ya, kita klik paste. Nah, semuanya akan pindah. Oke, itulah perbedaannya antara cut dan copy. Lalu teman-teman, selanjutnya bagaimana caranya kita menyimpan dokumen kita yang sudah kita buat ini atau worksheet kita ini, bagaimana caranya kita simpan ke komputer atau notebook kita atau laptop kita. Caranya adalah teman-teman, kita klik file, save as, lalu pada tabel yang atau area yang muncul atau tabel dialog yang muncul, kita pilih browse, kemudian kita cari salah satu folder yang akan kita tuju, yang dimana kita akan simpan data kita. Misalkan kita maunya misalnya di local disk C atau mungkin di D, tapi biar lebih mudah untuk mencarinya, kita lagi belajar, kita simpan saja ke dokumen, lalu kemudian kita klik file name, lalu kita kasih nama sesuai dengan yang kita inginkan agar diingat dengan mudah bila sewaktu-waktu kita butuhkan. Yaitu cara dari menyimpan file itu kan seperti itu. Maksud saya tujuan dari menyimpan file dengan nama yang gampang diingat. Misalkan pada kesempatan kali ini kita kasih latihan 1 misalnya, atau belajar Excel, pemula. Lalu pada tombol save kita klik save. Nah, ini kita sudah simpan teman-teman. Lalu gimana caranya kita membuka datanya kembali atau worksheet kita kembali? Caranya adalah ini, kita coba tutup saja dulu untuk mempraktekkan cara membuka file kita yang sudah ditutup atau yang sudah kita simpan ya teman-teman ya. Baik, kita close saja. Nah, coba kita buka lagi Microsoft Office Excel-nya ya, aplikasi Excel-nya kita buka. Lalu kita double klik pada blank workbook ini. Nah, cara membukanya adalah kita klik file, kemudian kita klik open, lalu kita klik komputer, kemudian kita klik browse. Nah, datanya tadi kita simpan di dokumen ya teman-teman ya. Nah, ini scrollnya, ini kita scroll vertikal, ini kita geser saja ke bawah, lalu kita cari file yang kita simpan. Nah, ini teman-teman file yang kita simpan, klik filenya atau double klik, kita klik filenya, kemudian kita klik open. Nah, ini teman-teman yang kita file yang kita atau kerjaan kita yang sudah kita save tadi atau save sebelumnya. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari tentang untuk hari ini tentang ukuran font, jenis font, juga fungsi dari bold, italic, underline,
juga membuat sebuah kolom sederhana, kemudian kita kasih warna dari kolom, atau mungkin kita juga bisa kasih warnain hurufnya, misalnya warnanya ini biru. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang cut, copy, dan paste. Ya teman-teman, saya rasa untuk hari ini cukup sekian ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin lebih memahami lagi, tinggal ditonton lagi, di replay lagi videonya sampai teman-teman paham. Kemudian kita nanti berikutnya kita pelajari Excel untuk lanjutan ya. Mungkin kita ke depannya atau video berikutnya kita mulai mempelajari tentang rumus ya teman-teman ya. Ya teman-teman, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti pada video bagian ketiga akan kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana mengatur tinggi row atau baris dan lebar kolom, dan membuat simbol mata uang secara otomatis. Ya, maksud saya membuat simbol mata uang secara otomatis artinya misalkan kita ketik angka 1000 untuk Rp1000, lambangnya Rp, atau US dollar lambangnya S. Nah, itu kita tidak perlu lagi mengetik Rp atau S nya, jadi kita hanya ketikkan angkanya saja, dan selanjutnya Excel akan secara otomatis mengeluarkan simbol mata uang negara yang kita pilih. Misalkan negara kita tercinta Indonesia, kita pilih rupiah. Nah, nanti otomatis semuanya rupiah. Kalau kita mau menunjukkan dalam sebuah transaksi atau kita buat penawaran untuk antar negara, misalnya kita pakai satuannya adalah, simbolnya adalah mata uangnya dolar, berarti kita pilih dolar. Nah, otomatis semua angka untuk duit yang atau uang kita buat itu keluar dengan dolar. Nah, seperti itu maksud saya teman-teman. Kemudian nanti kita juga akan menggabungkan sel dan mengetengahkan teks dan lain-lain. Ya teman-teman, sekian video tutorial hari ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan like supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten tutorial seperti ini. Share juga kepada teman-teman kalian di sosial media agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video tutorial ini. Mari teman-teman, kita terus berbagi dalam kebaikan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Thank you.